Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang pada siang hari ini berbahagia sekali kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita awali diklat Microsoft Office 365 pada siang hari ini untuk webinar pertama hari Minggu 15 November 2020. Kita awali dengan bacaan Bismillah, semoga kita mendapat ilmu yang manfaat barokah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, pada siang hari ini materi yang akan kita bahas adalah materi yang kedua. Jadi materi yang pertama karena masih ada terkendala teknis, jadi di domain guruinovatif.com masih ada kendala teknis. Untuk materi webinar 1 kita geser di webinar 2. Dan untuk yang sekarang kita membahas webinar 2 yaitu tentang MEC dan Microsoft Form. Hari ini kita dahulukan tentang MEC, Microsoft Educator Center, dan Microsoft Form. Baik, kita bahas yang pertama dulu yaitu tentang MEC. Apa itu MEC? Saya share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membuka panduan yang ada di kelas. Jadi kalau sudah sedikit membaca-baca panduan yang ada di kelas, insya Allah bisa mengikuti pelatihan ini dengan enak nanti. Tapi kalau belum membaca sih ya enggak apa-apa. Jadi di kelas sudah saya, ini kondisi kelasnya. Kemudian saya taruh di webinar 2. Di webinar 2. Materi webinar 2. Nah, ini kalau Bapak Ibu masuk kelas. Tadi ada yang masih tanya bagaimana masuk kelas yo. Kan sudah join di kelas, masa bagaimana masuk kelas? Nanti nggak terasa kalau sudah masuk di kelas ya. Bapak Ibu yang sudah masuk kelas sudah bisa mulai eksplorasi Bapak Ibu. Jadi di sini di kelas umum ini sudah ada saya sertakan file. File ini berisi modul-modul Bapak Ibu, modul semua materi yang umum. Jadi di sini filenya saya sudah upload di situ berupa PDF materi kelas ini. Lengkap, insya Allah bisa dipelajari mandiri, bahasa Indonesia semuanya Bapak Ibu, nyantai saja. Jadi di kelas umum sudah ada materi kelas, di masing-masing webinar ini juga ada materinya. Ya, materi yang modul yang ada di masing-masing webinar ini namanya masing-masing saluran. Ini saluran 1, webinar 1, saluran 2. Ini juga ada materinya. Materinya lebih update Bapak Ibu. Materi yang di sini lebih update. Artinya menu-menu yang terbaru itu saya taruh di sini. Saya taruh di webinar 2 ini. Untuk hari ini webinar 2. Untuk hari ini webinar 2. Bisa diklik paling atas ini MEC. MEC klik sini. Nah, sudah ada di sini sebenarnya. Nah, ini bisa dipilih buka situs. Jadi bukanya bisa dari kelas, Bapak Ibu. Bisa dari kelas ini milih webinar 2. Kemudian milih MEC, ini alternatif pertama, buka situs ya. Alternatif yang kedua adalah lewat browser Bapak Ibu. Jadi alternatif yang kedua lewat browser. Bapak Ibu buka browser terserah, bisa Google Chrome, bisa Firefox, bisa Microsoft Edge. Ya, kebetulan saya pakai Microsoft Edge. Ini diketik saja Microsoft Educator Center, Microsoft Educator gitu. Nanti akan diarahkan ke Microsoft Educator Center ya, MEC, Microsoft Educator Center. Ya, ini paling atas ini. Ya, ini kita klik. Jadi ini cara yang kedua untuk masuk MEC. Yang pertama tadi masuk dari kelas tim. Yang pertama dari kelas tim tadi milih MEC di atas ini. Kemudian buka situs. Ya, nanti akan sama dengan kita masuk di browser ini, diketik Microsoft Educator, diklik, nanti masuknya sama, websitenya, portalnya sama. Ini adalah portal MEC. Apa itu portal MEC? Portal MEC ini adalah portal tempat Bapak Ibu guru, edukator seluruh dunia
untuk menggunakan Microsoft untuk pembelajaran. Jadi di sini berkumpulnya guru-guru, edukator seluruh dunia yang menggunakan Microsoft dan belajar di sini. Jadi di sini adalah tempatnya training guru-guru pengguna Microsoft sedunia, Bapak Ibu. Jadi di sini ada banyak materi-materi, ada materinya, ada video tutorialnya, ada soal-soalnya, dan nanti kalau panjenengan bisa menyelesaikan soal-soal di situ dengan lulus sesuai KKM-nya, nanti akan mendapat badge atau lencana. Gampangannya mendapat sertifikat dari Microsoft, dan setiap sertifikat nanti ada poin-poinnya, seperti itu. Nah, monggo kita mulai. Dimulainya adalah dengan sign in, dari masuk dulu, login. Sign in tentunya dengan menggunakan akun Office 365 yang saya bagikan kemarin. Jadi jangan pakai akun yang lain. Ini kebetulan saya sudah login, ini pakai mtolib@guruinovatif.com. Nanti Bapak Ibu masuk dengan akun sendiri-sendiri, dimasukkan juga itunya apa? Passwordnya, ini mtolib guru inovatif. Jadi dimasukkan passwordnya. Kita tunggu proses loginnya. Ini adalah saya login di Microsoft Office Microsoft Educator Center atau MEC. Ini kalau sudah muncul foto saya di sini, ya, foto profil Bapak Ibu, berarti kita sudah berhasil login di sini. Nah, di sini ini sudah tersedia banyak badge di sini. Nah, kita bisa milih materi yang mana yang akan, ini kan course itu kursus Bapak Ibu. Kursus ya, kita bisa ikut kursus di sini bebas, gratis, semuanya tidak ada yang berbayar. Jadi semuanya gratis di sini, bisa kita ikuti semuanya. Cuma ya bahasa Inggris Bapak Ibu, bahasa Inggris. Jadi kalau ingin mengubah bahasa bisa, Bapak Ibu ingin mengubah bahasa dari settingan browsernya, di klik kanan ini, di klik kanan kita ubah bahasanya. Bentar, kita cari settingan bahasanya. Translate ini, translate to Indonesian ini. Jadi ditranslate bisa. Cuma kelemahannya kalau ditranslate kita paksakan, biasanya ada istilah-istilah khusus yang enggak seharusnya diterjemahkan, nanti diterjemahkan kayak Microsoft Sway itu diterjemahkan dengan goyang nanti. Tadi nanti penerjemahannya Microsoft Sway, nanti Microsoft bergoyang nanti. Ya, nah itu kalau kelemahannya kalau kita terjemahkan pakai terjemahan dari Google, itu kadang-kadang kurang pas. Jadi biarkan saja bahasa Inggris. Toh nanti kalau umpama nanti kita mengerjakan kok belum sesuai KKM, nilainya masih di bawah KKM, kita bisa mengulang terus sampai kita sesuai KKM-nya. Jadi kita coba satu ya. Kita coba satu. Ini misalkan aplikasi untuk Microsoft Teams. Ini adalah satu tema ya, satu tema. Kita coba. Ya, di dalamnya ada banyak tema ini. Ya. Bentar. Ini di dalam akun kita, profil kita seperti ini, profil saya. Ini ada profil saya. Profil saya ini tempat kita mengganti foto profil, tempat kita mengganti foto profil, nama dan lain-lain. Nah, ini akan terekam dengan baik aktivitas kita selama berada di MEC ini. Jadi kalau kita sudah sering mengikuti pelatihan yang ada di MEC ini, kita akan banyak lencana-lencana seperti ini, badge seperti ini. Nah, semakin banyak badge-nya nanti semakin banyak poin kita, dan kita akan biasanya ada seleksi TOT, seleksi trainer, kita bisa mengikutinya. Dan ini bisa kita lihat transkripnya, nah, bisa kita download, kita print out berupa PDF gitu nanti. Ini adalah yang pernah saya ikuti. Nah, ini seperti ini. Tadi diharapkan Bapak Ibu nanti mengumpulkan bed ini, mengumpulkan lencana ini minimal 2 tadi Bapak Ibu, minimal 2 ya. Terus jangan khawatir, jadi setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, nanti saya akan memberikan
kode prestasi atau redeem code. Kode prestasi atau redeem code. Jadi nanti kalau sudah saya kasih kode prestasi setelah mengikuti ini, panjenengan masukkan di sini saja. Dimasukkan di sini, itu diketik di sini atau dikopas di sini, nanti menebus atau ditebus. Nanti langsung panjenengan akan dapat lencana karena Bapak Ibu sudah mengikuti training yang diselenggarakan oleh salah satu trainer dari Microsoft. Jadi nanti saya kasih tiap hari satu kode. Ini kalau bahasa Indonesia menebus gitu ya. Kalau nanti bahasa Inggris nanti bisa diklaim gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicobai masing-masing pelatihan yang ada di sini. Masing-masing pelatihan yang ada di sini. Ya. Kita coba. Nah, ini banyak tema-tema yang ada di sini. Bisa kita pilih yang sekiranya kita bisa memahaminya. Yang sekiranya bisa kita memahaminya dengan mudah. Ini misalkan pembelajaran abad 21 ini. Ya, start course. Kita mulai. Ini rencananya seperti ini. Kalau kita menyelesaikan tema ini, kita akan mendapat 950 poin. 950 poin. Ya, ini durasinya 3 jam. Nah, resource seperti ini. Jadi bisa kita mulai start course. Nah, kita buka ini ada modulnya, ada video tutorialnya, bisa kita pelajari. Atau kalau kita waktunya terbatas ya bisa kita lewati saja, anggap kita sudah bisa gitu, langsung kita nek itu menuju ke soal. Ini masih ada tutorialnya terus, kita nek kita lewati tidak apa-apa. Yang penting nanti waktu tes itu kita bisa menyelesaikan. Ini kan tahap-tahapnya, ini tahap 1 sudah kita lewati, tahap 2 kita lewati, tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap 4 ini adalah membaca modul atau melihat video tutorial yang ada di sini. Jadi terserah nanti Bapak Ibu milih yang mana nanti. Terserah temanya milih yang mana. Yang penting Bapak Ibu mengumpulkan badge minimal 2. Nanti di screenshot, sertifikatnya di screenshot, dikirimkan ke kelas tim nanti. Ini saya teruskan, next. Masih modul-modul, next. Terus kuis. Nah, ini sudah kuisnya ini. Seperti ini kuisnya Bapak Ibu. Jadi ini bahasa Inggris, jadi bisa kita kira-kira yang mana gitu. Nanti kalau salah ya kita ulang lagi. Jadi submit as answer. Ya. Nah, salah. Tapi kita tahu kan jawabannya ini. Kita tahu jawabannya ini. Jadi kita ingat-ingat ini jawabannya seperti itu. Jadi bisa kita foto atau gimana dan seterusnya kita next sampai kita benar-benar lulus ya. Ini kan salah lagi saya. Karena waktunya terbatas, saya asal saja ini, saya nek nanti biar tahu nanti nilainya berapa gitu. Ini saya asal saja garapnya. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau lihat ini kuncinya, ini yang centang ini adalah kuncinya. Diingat-ingat atau difoto saja. Seperti itu. Next. Nah, kuis result saya nilainya masih 0. 80% is requires to pass, berarti ini adalah KKM-nya, nilainya harus 80. Bisa retake the quiz, kita mengulangi lagi, atau back to overview dan seterusnya. Jadi nanti bisa panjenengan coba Bapak Ibu, nanti bisa mengerjakan ini minimal 2 kursus. Semakin banyak semakin bagus. Jadi saya harapkan nanti dari peserta diklat saya ini berlomba-lomba memperbanyak batch yang ada di sini. Nanti supaya nanti kalau ada lowongan untuk trainer, lowongan untuk TOT bisa mengikuti. Karena syaratnya ya harus punya banyak batch dari sini, dari Microsoft Educator Center. Seperti ini materi yang pertama tentang Microsoft Educator Center. Saya kembalikan ke Bapak Ibu, saya buka untuk forum tanya jawab untuk materi yang pertama. Silakan Bapak Ibu ditanyakan, barangkali ada yang belum jelas.
Silakan dinyalakan mikrofonnya kalau ingin ditanyakan. Hanya Pak Talib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Pak Sinten dari mana sekolahnya? Dari siapa? Dari Nganjuk. Oke. Jangan. Atas penjelasannya. Jadi kalau tadi kita menyimak ME, mungkin bagi guru-guru yang kemarin mengikuti monggo. Sebenarnya yang lain dimatikan dulu biar tidak. Monggo yang lain dimatikan dulu, mohon maaf. Halo, ya. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Talib atas penjelasannya tadi. Jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Talib tadi, mungkin kalau kita melihat ke Indonesia, ini semacam mirip dengan yang kemarin itu program guru penggerak. Jadi ketika kita sudah selesai menyelesaikan sebuah kursus, kita mendapatkan rencana atau badge. Mungkin juga Indonesia ini malah meniru dari Microsoft. Kemudian tadi juga kita diberikan penjelasan terkait dengan apakah lulus atau enggak. Cuma permasalahannya memang adalah di sini berbahasa Inggris. Nah, tadi kan ada fasilitas untuk bahasa Indonesia. Apakah ketika kita klik bahasa Indonesia itu soalnya juga ikut bahasa Indonesia atau tetap bahasa Inggris, Pak Toli? Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk penanya pertama Pak Budi ya. Benar sekali Pak, dari pelatihan Microsoft inilah yang diadopsi oleh beberapa platform yang ada di Indonesia, termasuk Ruang Guru, termasuk miliknya yang Guru Merdeka Belajar itu adalah sekolahmu.com. Itu adalah memang mengadopsi seperti ini sistemnya, dari siapa yang ikut pelatihan di sini dengan diberikan beberapa video tutorial, nanti diberikan badge dan nanti diberikan semacam sertifikat seperti itu. Ya memang mengadopsi dari Microsoft. Ya, hebatnya Microsoft ini semuanya tidak berbayar. Tadi beda dengan yang di Indonesia, sebagian kan berbayar. Dari Ruang Guru, sekolahmu kemarin tuh berbayar Pak, jadi berbayar. Yeah. Ini semuanya gratis, ya, semuanya gratis. Asal mempunyai akun Microsoft bisa mengerjakan di situ. Jadi tidak harus Microsoft 365, yang penting punya akun Microsoft itu bisa login di situ. Jadi nggak harus akun 365. Seperti itu Pak Budi. Tadi sudah saya coba, jadi saya kembalikan lagi tadi ya. Ya. Oke, saya coba tadi kalau misalkan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, apakah soalnya juga ikut berubah menjadi bahasa Indonesia gitu ya pertanyaannya. Kita coba saja ya. Pak Budi. Jadi kita coba saja resume course. Ini saya sudah share screen belum ya? Sudah terlihat apa belum? Belum. Ya, saya share screen dulu. Mohon maaf tadi saya tutup share screen-nya. Oke. Share screen. Ini adalah soal ketika saya menggunakan bahasa Inggris. Sudah muncul ya? Ya. Saya klik kanan, coba terjemahkan. Kira-kira mau apa enggak? Kita coba saja. Translate to Indonesian. Tik. Ya, berubah Pak. Soalnya berubah bahasa Indonesia. Ini berubah. Ya, monggo nanti dieksplorasi. Kan lumayan membantu ketika mungkin kita belum paham bahasa Inggris. Lumayan sangat membantu. Tapi ada beberapa istilah yang tadi saya bilang kadang-kadang agak aneh gitu. Ya ini 21 CLD. Nah ini 20 CLD ini kan nggak jelas ini. Padahal ini abad 21. Abad 21. Ya, abad 21 tapi diterjemahkan 20 CLD. Ini hebatnya Google ini di sini. Ya, yang penting lumayan lah kita bisa bisa sedikit memahami, membantu. Begitu Pak Budi untuk. Baik, terima kasih Pak Talib. Oke, monggo penanya berikutnya kami buka forum tanya jawab.
Apa Bapak Ibu sudah masing-masing kira-kira bisa mempraktekkan gambaran yang saya sampaikan? Tanya Pak. Ya monggo. Jadi lebih bagus, bentar. Jadi lebih bagus saat pelatihan ini, jadi Bapak Ibu langsung mengikuti dari laptopnya, langsung tutorial yang saya berikan, langsung Bapak Ibu mengikuti. Jadi langsung enak. Itu saran saya sih kalau alatnya terbatas juga. Monggo, Bu Januar silakan. Mau bertanya Pak, terkait tadi kan kursusnya itu ada waktunya 3 jam gitu ya Pak? Ya. Itu apa harus mengikuti selama itu atau bisa di skip gitu? Bisa Bu, bisa di skip, bisa. Itu juga tidak berpengaruh terhadap perolehan lencana tadi Pak ya? Tidak, kalau tidak di skip. berpengaruh. Oke. Oh. Skor itu hanya dipengaruhi oleh, ya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Skor itu hanya dipengaruhi oleh KKM-nya. Yang penting KKM-nya di atas 80, walaupun kita salah satu ngerjakan, yang penting nilainya sudah 80% gitu, kita sudah dianggap lulus dan akan otomatis muncul badge. Akan otomatis muncul badge nanti. Otomatis muncul. Oh ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Dana, ya silakan. Monggo. Nama dulu dari mana? Setiap tayangan kita antara laptop satu dengan laptop yang lain itu kan berbeda ya Pak ya. Maksudnya kursus yang kita ikuti kan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke. Halo? Ya. Terus? Halo? Ya, pertanyaannya? Oke. Itu kan berbeda ya. Oke. Ya, saya mencoba, ternyata saya belum lulus. Ya. Mau kembali lagi itu saya bingung Pak. Biasanya gimana? Kalau mau kembali lagi ke kursus itu? Oh, ada sendiri sebenarnya. Kayaknya nih. Oke, terima kasih Bu Wiwi tadi ya. Iya. Oh iya Bu Wiwi. Dibiasakan kalau bertanya sebelumnya nama dan dari mana dulu biar enak kalau komunikasinya. Bu Wiwi tadi pertanyaannya bagaimana kalau mengulang kembali ya? Iya Pak. Iya. Iya, saya mau mengulang kembali. Tapi saya bingung ternyata. Harusnya tadi setelah Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus kan ada retake atau mengulang kembali. Itu ya. Retake itu langsung kembali ke modul awal tadi langsung skip saja modulnya. Kalau ingin belajar sungguhan ya dipelajari sungguhan. Itu video tutorialnya banyak sekali, itu dipelajari sungguhan. Tapi kalau ingin skip ya bisa langsung to the point ke soal-soalnya. Gonta ganti tema enggak apa-apa Ibu, yang penting minimal 2 batch, minimal 2 lencana yang Bapak Ibu peroleh. Seperti itu Bu Wiwi. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, sama-sama Bu Wiwi. Berikutnya monggo silakan. Mau tanya Pak Dalip? Nggih, Pak Sinten, silakan dari mana? Nama saya Pak Agus Supriyadi dari Mangsari Jombang. Nggih, silakan Pak. Ini saya sudah ada di course-nya. Saya ambil yang ada di ini 21 Century Learning Design Course 1 Introduction-nya. Ini kok nggak ada ininya ya, nggak ada next-nya ya. Ini seperti tampilannya yang Pak Tolib tadi, kan ada next-nya yang di bawah video itu. Coba jenengan share screen saja Pak, biar enak. Jenengan share screen. Oke. Silakan share screen. Ini sudah? Belum Sudah. belum muncul. Ini. Sampun kan? Proses. Masih. Ya udah. Nah, ini tadi yang videonya. Ini saya ambil yang course 1 ini. Ya, terus. Nah, ini yang course 1 ini. Kalau di Pak Tolib tadi di bawah ini kan ada next-nya ya. Ya, itu ada itu Pak. Sebelah mana? Pojok bawah. Ada itu. Oh mungkin ketutup gini. Maaf, tutup ini. Ada itu.
Di sini kan terlihat jelas itu. Iya. Iya. Oh iya Pak, ini ketutup ini loh. Ketutup apa? Gambar saya. Iya. Oke. Iya, ada. Oke. Berarti nanti dari sini kalau seandainya kita memang mengikuti ini dari awal hingga akhir, atau cara yang selanjutnya adalah menggunakan next gitu ya. Skip ya, next gitu. Ya. Next, kemudian sampai dengan ketemu di ininya. Pertanyaan kuis. Pertanyaan ini. Kita harus menyelesaikan 7 pertanyaan ini. Ya, tergantung itunya. Kadang 7, kadang 10 tergantung Ya, course-nya. tergantung dari modulnya ya, tergantung course-nya. Betul. Nanti kalau kita sudah menyelesaikan ini sesuai dengan dan nilainya sudah mencapai KKM, nanti akan dapat badge, itu intinya. Betul, intinya di situ. Dari badge itu nanti kita share ke grup kelas gitu ya. Betul, nanti di screenshot perolehan berapa badge Bapak Ibu, lomba yang paling banyak nanti di share di media sosial biar nanti tampak keren gitu. Gitu. Oke. Nanti ada menu share di Facebook, ada menu share dari. Untuk perubahan ke bahasa Indonesia tadi itu berarti mengambilnya dari Klik kanan. saya ini bukan. Di tengah-tengah klik kanan, Pak. Ya itu, di situ klik kanan saja. Ya itu. Oh gitu. Translate itu. Translate to ini ya. Itu apa terserah nanti. Nah itu tinggal ganti. Lewat Mbak. Oke, cukup Pak Pri. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Oke, silakan ditutup dulu share screen-nya. Pak Tolib, saya bertanya. Oke, sebentar Pak Pri biar tutup dulu share screen-nya. Oke, silakan. Pak Afwan Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afwan dari 63. Ya. Terkait untuk materi Microsoft Educator, untuk tesnya itu hanya diselesaikan MIE atau ada yang lain? Ya, target tugasnya sudah saya share di grup, maksudnya di kelas. Sama lihat di kelas, saya share screen lagi. Jadi cukup Bapak Ibu screenshot badge-nya. Cukup Bapak Ibu screenshot badge. Nah, Bapak Ibu kan mendapatkan badge kan setelah menyelesaikan dari kursus-kursus yang ada di MEC. Jadi nggak mungkin bisa mendapatkan badge kalau belum bisa menyelesaikan pelatihan yang ada di MEC. Kita lihat tagihannya untuk webinar 2. Bentar, kelas umum. Ini tugasnya ini bisa dicek ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat apa targetnya di tema ini, cek di tugas. Bapak Ibu cek di tugas. Mohon dimatikan dulu mikrofonnya biar nggak terlalu gaduh ini. Bentar. Ya, terima kasih sudah dimatikan. Jadi yang dicek adalah di sini tugas ini biar kita bisa fokus apa targetnya materi ini yang harus saya selesaikan. Apa yang selesaikan? Ya, mohon dimatikan dulu biar saya kalau lagi share screen ini nggak bisa mematikan mikrofon Bapak Ibu. Nah, sekarang kan yang saya bahas MEC. MEC itu berarti tugas 2. Jadi dilihat tugas 2 ini. Tugas 2 ini dilihat. Nanti di detailnya apa gitu. Detailnya apa? Bentar. Suara saya malah dimatikan. Matikan. Sudah terdengar suara saya? Dengar Sudah Pak. Pak, sudah. Dengar Pak. Terdengar. Ya, bisa lihat tugasnya ini dari tugas 1 misalkan apa ini. Nanti di Bapak Ibu akan muncul bentar, tugas 2 ya tadi. Tugas 2. Mana tugas 2?
ulang. Jadi untuk melihat targetnya kita klik tugas ya. Kemudian nanti di Bapak Ibu akan muncul penjelasan tentang tugas ini. Karena ini status saya sebagai guru di sini, jadi tidak munculnya adalah seperti ini. Nanti di panjenengan beda, nanti tampilannya beda. Kalau di saya ini edit tugas ini. Nah, ini penjelasan dari tugas 2. Bisa panjenengan lihat penjelasannya seperti ini. Nah, menyelesaikan minimal 2 kursus MEC, minimal 2 kursus MEC selain redeem code dari trainer. Jadi saya memberi redeem code kan 3, dari 3 ditambah 2 berarti minimal 5 ya. Buktinya adalah screenshot transkrip sertifikat MEC. Jadi di profil tadi kan bisa dicek transkripnya sudah dapat badge berapa. Jadi kalau sudah minimal 5 berarti Bapak Ibu sudah dianggap lulus. 5 itu 3 sudah saya kasih gratis ya. 3 sudah saya kasih gratis berupa redeem code yang saya sebar nanti setelah webinar. 3 itu saya sebar setelah webinar. Yang 2 ini nanti Bapak Ibu cari sendiri. Jadi cari sendiri di MEC itu. Bisa difahami Pak Afwan? Pak Afwan, mana Pak Afwan? Oke Pak, oke Pak, Nah, oke. jadi ini skornya 100. Kalau panjenengan bisa 5 bet, 5 lencana, skornya 100. Seperti itu. Targetnya sampai Jumat 20 November jam 12.00. Nah, targetnya sampai Jumat. Jadi targetnya sampai Jumat. Cuma saya kalau hanya tugas seperti ini ya eman-eman, kalau sudah sampai Jumat 1 malam saja nanti insya Allah selesai ini. Dalam 1 kali dudukan, 1 kali kerjaan insya Allah selesai. Jangan ditunda-tunda lah Bapak Ibu. Bisa dipahami? Sudah nyoba. Untuk ini kan sudah sukses ya Pak ya. Profil komplit ya Pak. Ini redeem kodenya di sini ini napa Pak? Belum, nanti saya share di grup Bu. Redeem code-nya saya share di grup selesai acara ini Bu. Jadi belum saya bagikan kalau acaranya belum tuntas. Belum. Oh, Nggih. Matur. Ya. Jadi mengerjakannya itu harus dapat redeem code dulu atau Enggak, mengerjakannya enggak ada hubungannya sama redeem code ya. Redeem code itu bonusnya, bonus dari saya. Gitu. Enggak ada hubungannya. berarti harus tadi misalnya yang MEE itu berarti harus lolos passing grade itu ya Pak? Betul, jadi ada poin-poin yang harus dilewati gitu, poin berapa poin gitu saya lupa dulu ya. Ada berapa poin itu ya. Oke, saya kira cukup untuk materi pertama tentang MEC. Nanti setelah pelatihan ini di grup akan saya berikan redeem code. Langsung Bapak Ibu masukkan. Redeem code itu hanya berlaku 24 jam Bapak Ibu. Jadi redeem code hanya berlaku 24 jam. Besok sudah nggak berlaku. Besok ada redeem code baru lagi. Jadi harus segera dimasukkan redeem code-nya. Hanya berlaku sehari. Harus segera dimasukkan, besok sudah kadaluarsa, sudah nggak bisa dipakai lagi. Seperti itu. Bisa difahami? Siap. Yeah. Alhamdulillah. Pak, tadi Ya. untuk lencana atau bed tadi gimana ya melihatnya? Di profil Pak, foto profil. Di profil. Ya, karena Bapak belum mendapat sama sekali ya, belum muncul. Kalau sudah Muncul, oke. ya, Siap. kalau sudah pernah mendapatkan akan muncul nanti di profil itu view certificate, lihat sertifikatnya nanti akan muncul badge yang sudah pernah dikuasai. Oke. Terima kasih. Oke, Tanya lagi alhamdulillah. Pak Toleh. Ya, monggo, silakan. Tadi redeem code kan hanya berlaku 24 jam. Betul. Nah, redeem code ini fungsinya apa saja? Fungsinya hanya untuk menambah poin dan menambah lencana yang ada di MEC. Itu pertanda bahwasanya Bapak Ibu sudah mengikuti Microsoft dan sudah dilatih oleh trainernya Microsoft. Seperti itu. Jadi tidak mengikuti, dapat menambah poin tapi tidak mengikuti kursus yang ada di MEC. Bisa difahami Pak Afwan?
Jadi mendapat poin dari trainer di luar MEC. Nah, misal Ya, redeem code-nya ini kan hanya 24 jam. ya. Ternyata saya mengerjakan MEC berhasil lolos passing grade ini di atas 24 jam itu. Tuh. Ini nggak ada hubungannya sama itu, sama MEC. Nggak ada ya? Nggak ada hubungannya. Yang berlaku 24 jam itu hanya redeem code dari saya. Kalau panjenengan ngerjakan MEC kapanpun, jenengan nggak harus selama pelatihan ini ya nggak apa-apa. Di luar pelatihan ini sama terus ngerjakan bednya diperbanyak, sama kerjakan terus sampai lengkap seperti itu, ya nggak masalah, nggak ada hubungannya sama 24 jam tadi. Seperti itu Pak Afwan. Yang berhubungan sama 24 jam itu hanya redeem code yang saya bagikan. Itu pertanda bahwasanya panjenengan Bapak Ibu mengikuti kursus dari seorang trainer dari Microsoft yang berlaku hanya 1 hari. Ya. Cukup? Pak Afif mau nambah, monggo. Silakan Pak Afif. Mikrofonnya mati, Pak. Mana? MEC sudah ada sejak kapan dan pengalaman Pak Tole bergabung dengan Microsoft dari kapan sehingga dapat bersertifikat trainer? Ya, ini pertanyaan dari Pak Afif, bagus sekali. MEC sudah ada sejak kapan dan pengalaman Pak Tole bergabung dengan Microsoft dari kapan sehingga dapat bersertifikat trainer? Ya, MEC setahu saya sudah berapa tahun yang lalu ya? Sekitar sudah 5 sampai 6 tahun yang lalu saya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Jadi saya tahunya dulu pertama-tama ngikut pelatihan di PM4TK Matematika Yogyakarta. Jadi salah satu materinya adalah MEC ini. PM4TK Matematika di Yogyakarta, salah satu materinya adalah dari Microsoft. Dan pertama seperti itu ya, seperti ini, disuruh mengerjakan kursus-kursus yang ada di situ, ditarget sampai berapa lencana gitu. Itu untuk tahap awal. Terus saya coba ngerjakan seperti itu sampai banyak. Kemudian berapa bulan yang lalu, sekitar 4 bulan yang lalu lah mungkin. 4 bulan yang lalu sebelum masa-masa darurat COVID itu ada seleksi untuk trainer. Jadi ada pelatihan seleksi untuk trainer, TOT namanya, TOT. Di situ syaratnya juga harus menyelesaikan MEC juga berapa bed gitu. Nah, yang lulus itu baru bersertifikat trainer, yang nggak lulus nggak dapat sertifikat trainer. Seperti itu Pak Afif jawabannya. Jadi untuk MEC-nya sudah lama sekali Pak Afif. Tapi untuk sertifikat trainer saya baru dapat sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu lah. Lupa ya. Sudah, terima kasih. Sudah Pak Tolep. Nggih. Siapa ini? Nggih, Pak Agus Supriyadi. Nggih, Pak Agus Supriyadi. Nggih, saya ini sudah menyelesaikan 1 kuis, Pak. Nggih. Kemudian saya sudah lulus 86%. Nah, ini nanti untuk mendapatkan badge-nya bagaimana? Kembali ke ikhtisar atau bagaimana? Karena di sini seperti ini tulisannya. Coba di share screen lagi, Pak. Share. Nggih, Pak. Sudah, Pak. Ya, proses. Oh, 86%. Nah, lulus. Nggih. Nah, terus ini nanti bagaimana? Apa untuk mengetahui badge-nya kita? Ya, itu. Kalau kita sudah lulus 86%. Kembali. Ya, klik itu. Klik saja. Ini. Nah, itu. Gimana? Itu. Jenengan sudah dapat 850 poin ya. Coba itu. Benar. Sama pilih berbagi bisa. Ya, berbagi. Coba di Facebook. Kok pakai FB kok di Facebook, Pak? Apa pakai ada? Terserah lah. Atau di screenshot langsung bisa ya? Nanti munculnya Screenshot bisa. Ya, nanti setelah di
di Facebook nanti nggak jadi di status nggak apa-apa, hanya di screenshot saja. Gitu. Berarti kalau seperti ini kan sebenarnya sudah masuk ini. Sudah, lihatnya di profil Pak, di foto profil. Dengan klik foto Di profil. foto profil saya ya. Iya, foto profil. Oh iya Pak, sekalian dicoba biar nanti tahu kita prosesnya backnya itu. Ya, foto profil. Kok nggak ada? Oh, bentar. Ini Ya, foto profil diklik. Oke. Nah, menukarkan ini. bukan atasnya, profil saya. Oh ini. Ya. Nah, itu sudah itu. Iya. Sebelah mana nih Pak? Itu menampilkan Oh, detail. Itu selesai itu. Transkrip ini. Bukan, yang sebelah kiri. Selesai itu, bawahnya selesai. Kan bawahnya. Oh Nah, ini itu. oke. Nah, Oke. lah ini. View Lihat View sertifikat. sertifikat. Yes. Oh, oke. Nah, ini sudah sertifikatnya sudah muncul. Ini bisa di screenshot. Ini yang tanda tangan langsung dari Microsoft ini, Pak. Oke. Siap. Oke. Tangan untuk Pak Tri. Mantap. Ya, satu sertifikat sudah didapatkan. Itu Terima kasih Pak Tarik. bisa dilanjut.